Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Abdul Aziz Nasution. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang dimaksud dari kumpulan kata adalah sebuah kalimat yang terdiri atas beberapa kata atau yang terdiri atas 2 atau 3 kata yang memiliki unsur subjek dan predikat, di mana subjek sebagai pelaku dan predikat sebagai kegiatan yang dilakukan. Menurut para ahli, yaitu seperti Susilo mengungkapkan 5 ciri kalimat, yaitu di mana kalimat harus memiliki sebuah makna. Yang kedua, kalimat harus bersistem urutan fase. Yang ketiga, kalimat harus bisa berdiri sendiri dalam hubungannya dengan suatu kalimat yang lain, di mana maksudnya adalah sebuah kalimat harus memiliki makna sendiri yang dimana dapat digabungkan dengan makna kalimat lain. Selanjutnya yang keempat, sebuah kalimat harus memiliki jeda kalimat, di mana dalam penyebutannya harus memiliki jeda. Selanjutnya kelima, sebuah kalimat harus berhenti dengan berakhirnya sebuah intonasi. Selanjutnya kita ke pola kalimat dasar. Di dalam pola kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu yang pertama subjek, di mana subjek ini adalah seorang pelaku, bisa berupa orang, benda, hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh subjek, bisa berupa kegiatan langsung atau berupa kegiatan tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah objek. Objek adalah seorang atau benda yang dikenai kegiatan langsung yang dilakukan oleh subjek, di mana objek ini bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa berupa tumbuhan. Selanjutnya yang keempat adalah pelengkap, di mana pelengkap ini adalah sebuah penjelas dari subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya ada keterangan, di mana keterangan ini adalah pelengkap makna dari subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya kita ke tipe kalimat dasar. Di dalam tipe kalimat dasar terdapat 6 tipe. Yang pertama tipe subjek dan predikat. Contohnya seperti saya mahasiswa. Di dalam sebuah kata saya mahasiswa, saya sebagai subjek, mahasiswa sebagai predikat. Selanjutnya tipe pola kalimat yang subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya yaitu Rani mendapat piagam. Di dalam kalimat Rani mendapat piagam, Rani sebagai subjek, mendapat sebagai predikat, piagam sebagai objek. Selanjutnya yaitu tipe subjek, predikat, dan pelengkap, yang dimana contohnya yaitu seperti beliau menjadi ketua, dimana beliau sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, dan ketua sebagai pelengkap. Selanjutnya yang keempat adalah tipe subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya seperti kami tinggal di Jakarta. Kami sebagai subjek, tinggal sebagai predikat, di Jakarta sebagai keterangan dari predikat. Selanjutnya tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya seperti Hasan mengirim ibunya uang. Hasan sebagai subjek, predikatnya yaitu mengirim, ibunya sebagai objek, dan uang sebagai pelengkap dari predikat yang dilakukan oleh subjek. Selanjutnya tipe subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya seperti beliau memperlakukan kami dengan baik, di mana beliau sebagai subjek memperlakukan sebagai predikat, kami sebagai objek yang dikenai predikat oleh subjek, dan dengan baik adalah keterangan. Selanjutnya kita ke jenis-jenis kalimat. Di dalam jenis-jenis kalimat terdapat pembagian, yaitu terdapat 4 pembagian. Yang pertama jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Yang kedua jenis kalimat menurut fungsinya. Yang ketiga adalah kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Yang keempat adalah kalimat inversi. Kita mulai dari jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Jika menurut jumlah klausanya dibagi menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kita mulai dari kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas 1 klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung 1 unsur, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti kami mahasiswa Indonesia. Kami sebagai subjek, mahasiswa sebagai predikat, Indonesia sebagai objek. Selanjutnya kita ke kalimat majemuk.
Kalimat yang majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa. Contohnya seperti seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas. Situ merupakan satu kalimat. Dan harus menjunjung tinggi etika profesi. Harus menjunjung tinggi etika profesi adalah satu kalimat. Jadi seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas dan harus menjunjung tinggi etika profesi merupakan dua jumlah kalimat. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Di dalam kalimat majemuk setara, contohnya seperti para peserta seminar sudah mulai berdatangan, sedangkan panitia belum siap. Para peserta seminar sudah mulai berdatangan merupakan sebuah satu kalimat, sedangkan panitia belum siap adalah sebuah satu kalimat. Kalimat majemuk bertingkat, contohnya seperti semangat belajarnya tetap tinggi, walaupun usianya sudah berlanjut. Kalimat semangat belajarnya tetap tinggi merupakan sebuah satu kalimat, walaupun usianya sudah lanjut merupakan satu kalimat. Selanjutnya, jenis kalimat menurut fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Contohnya seperti tadi siang terjadi tabrakan mobil di jalan layang tol Cikawang. Selanjutnya kita ke kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Contohnya seperti siapakah tokoh pendiri perguruan taman siswa? Setelah pengucapan kalimat tanya tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari mitra komunikasi kita. Selanjutnya, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat. Seperti, wah pintar benar anak ini. Kata wah di dalam kalimat tersebut mengungkapkan perasaan emosi yang kuat oleh penutur. Selanjutnya yaitu kalimat perintah. Di dalam kalimat perintah terdapat banyak pembagian, yaitu kalimat perintah halus. Contohnya seperti, tolonglah bawa sepeda motor itu ke bengkel. Selanjutnya kalimat perintah langsung, pergilah kamu sekarang. Kalimat perintah larangan langsung, janganlah kamu pergi sekarang. Kalimat perintah larangan halus, contohnya seperti terima kasih, Anda tidak merokok. Kalimat perintah permintaan, seperti contohnya minta perhatian anak-anak. Kalimat perintah permintaan atau permohonan, seperti mohon hadiah ini adik terima. Kalimat perintah ajakan dan harapan, contohnya seperti ayolah kita belajar. Selanjutnya kalimat perintah pembiaran. Contohnya seperti biarkanlah dia di sini sebentar. Selanjutnya kita ke kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Contohnya seperti ada siapa di dalam. Di dalam kata ada siapa di dalam itu tidak memiliki sebuah subjek. Selanjutnya kita ke kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Untuk predikat mendahului subjek dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contohnya seperti sepakat kami untuk membantu mereka. Sepakat kami merupakan sebuah predikat. Kami merupakan sebuah subjek. Selanjutnya kita ke syarat-syarat sebuah kalimat. Di dalam syarat-syarat sebuah kalimat terbagi menjadi 7. Yang pertama, harus mempunyai sebuah subjek dan mempunyai predikat yang jelas. Yang kedua, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah dapat diterima oleh logika. Yang keempat, tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Yang kelima, informasi yang disampaikan tidak mengandung makna ganda. Yang keenam, memenuhi aturan ejaan yang berlaku. Yang ketujuh, adanya penekanan ide pokok di dalam sebuah kalimat. Ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kalimat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.